Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Along with the Gods. Dalam film ini, si malaikat maut Gangrim dan kedua rekannya berniat untuk mencari kebenaran di balik kasus pembunuhan terhadap adik si Jahong yang bernama Sohong. Tetapi mereka justru mendapatkan tugas baru dari Raja Yomra, yang mana hal itu akan menjadi kunci jawaban untuk mengungkap siapa sebenarnya mereka sebelum akhirnya mereka menjadi malaikat maut. Lalu apakah Gangrim dan kawan-kawan bisa menyelesaikan tugas tersebut? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika Gangrim dan kawan-kawan sedang melawan para tentara pasir yang berada di neraka kekeluargaan. Tetapi entah bagaimana ceritanya, Gangrim ternyata pingsan hanya karena satu pukulan saja, sehingga Dokcon dan Sohong pun mencoba memanggilnya karena Haewonmak saat ini sedang kesusahan. Tak lama setelah mereka bertarung dengan para tentara pasir, tiba-tiba saja Raja Yomra datang sehingga mereka pun langsung menghentikan pertempuran tersebut. Para malaikat kematian kemudian dimarahi karena mereka telah mengacau di alam baka sambil membawa arwah penasaran yang seharusnya mereka musnahkan. Tetapi Gangrim mengatakan bahwa Sohong bukanlah arwah penasaran yang mati sambil menyimpan perasaan dendam. Gangrim sangat yakin bahwa Sohong merupakan seorang paragon, di mana ia meninggal sebelum usianya habis, atau lebih tepatnya ia telah dibunuh oleh seseorang, sehingga ia pun meminta Raja Yomra untuk menyelidiki kasus kematian Sohong terlebih dahulu. Pada akhirnya Raja Yomra memberikan kesempatan bagi Gangrim untuk membuktikan bahwa Sohong tak bersalah. Tetapi jika Sohong terbukti bersalah, maka hak istimewa yang mereka bertiga miliki untuk bisa bereinkarnasi menjadi apapun akan dicabut. Selain itu, selama masa pengadilan Sohong, mereka juga harus membawa satu arwah bernama Hur Chonsam, karena saat ini ia telah melewati batas umurnya. Selama ini Raja Yomra telah mengirimkan banyak malaikat maut untuk mencabut nyawa Hur Chonsam, tetapi karena ia dijaga oleh seorang dewa rumah bernama Sungju, mereka pun kesusahan untuk mengambil nyawa si Chonsam ini. Mendengar hal itu, Gangrim menyuruh Haewonmak dan Dokcon untuk mengatasi masalah Chonsam, sementara ia akan membawa Sohong melewati ketujuh neraka sambil menyelidiki kasus kematiannya. Sebelum mereka pergi, para malaikat yang menuntut kesalahan Sohong mengatakan bahwa ia harus mengikuti 3 pengadilan yang berbeda, yaitu pengadilan pembunuhan, pengadilan kekerasan, dan juga pengadilan ketidakadilan. Tetapi karena saat ini mereka sedang berada di neraka terakhir, yaitu neraka kekeluargaan, mereka pun harus kembali melewati neraka lainnya untuk bisa menghadiri 3 pengadilan tersebut. Di sisi lain, Dokcon dan Haewonmak akhirnya menemukan keberadaan Dewa Sungju yang saat itu sedang menggunakan kekuatannya demi menghibur si bocil yang sedang bersamanya. Melihat hal itu, Haewonmak dan Dokcon berusaha mencari wujud asli dari Dewa Sungju yang berbentuk pot, agar mereka bisa mengembalikan dewa tersebut ke tempat asalnya. Tetapi saat Haewonmak menemukan pot itu dan meminum airnya, ternyata itu hanyalah pot yang digunakan untuk buang air kecil, sehingga Haewonmak pun merasa jijik dan terpaksa menyerang Sungju agar ia bisa mengalahkannya. Karena Sungju terlalu kuat, mereka berdua mencoba meminta maaf padanya dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mendengar hal itu, Sungju mengatakan pada mereka berdua bahwa mereka boleh membawa arwah si kakek Chonsam, asalkan mereka mau menunggu hingga si bocil bisa pergi ke sekolah di bulan Agustus nanti atau sekitar 40 hari dari sekarang. Sungju hanya peduli pada nasib si bocil, tetapi jika mereka mengambil arwah si kakek sebelum si bocil bisa pergi ke sekolah, ia takut jika nanti si bocil akan mengalami tekanan mental karena telah kehilangan seluruh anggota keluarganya. Setelah kejadian tersebut, Dokcon dan juga Haewonmak kembali menemui Gangrim untuk mengatakan tentang persyaratan yang telah diberikan oleh Dewa Sungju. Mereka berdua tak bisa mengalahkannya karena Dewa Sungju terlalu kuat, sehingga Gangrim pun marah dan menyuruh mereka berdua untuk mencari cara lain agar mereka bisa segera membawa arwah kakek Chonsam. Lalu setelah mereka berdua pergi,
Gangrim mengikat Sohong dan menjadikannya sebagai umpan agar mereka berdua bisa kembali menuju neraka ketidakadilan dengan lebih cepat. Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul ikan raksasa yang sangat mengerikan, sehingga Gangrim pun langsung melemparkan sebuah tombak yang telah diikat dengan tali agar ia bisa menggunakan ikan itu untuk menarik perahu miliknya. Beberapa hari kemudian mereka berdua akhirnya tiba di neraka kemalasan, di mana orang-orang yang suka bermalas-malasan akan dihukum dengan cara dipaksa berlari selama ratusan tahun, atau mereka akan tergiling oleh mesin yang terbuat dari batu besar ini. Untungnya Sohong tak perlu mengikuti pengadilan yang ada di neraka ini, sehingga mereka berdua pun hanya perlu melewatinya. Sementara itu, Haewonmak dan Dokjeon melihat Sungju yang saat itu mencoba menghentikan para preman penagih hutang yang hendak mengambil uang milik kakek Junsam. Para preman itu kemudian mendorong Sungju hingga ia terjatuh dan tak sengaja memegang kotoran manusia, yang mana hal itu membuat dirinya menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya. Melihat hal itu, mereka berdua mencoba menawarkan sebuah rencana pada Sungju, yaitu mereka akan mencarikan panti asuhan bagi si bocil agar mereka bisa segera membawa arwah kakek Junsam. Selain itu, Haewonmak berjanji akan menjaga si bocil dari para preman, sehingga Sungju pun terpaksa menerima tawaran tersebut karena saat ini para preman itu hendak menyakiti si kakek dan juga si bocil. Haewonmak kemudian menghampiri para preman tersebut, tetapi karena mereka menantangnya, ia pun marah dan langsung menghajar mereka semua dengan menggunakan kekuatan yang ia miliki. Setelah kejadian itu, Sungju yang mengetahui masa lalu Dokjeon dan Haewonmak akhirnya menceritakan bahwa dulu Haewonmak merupakan seorang prajurit terkuat yang dijuluki sebagai kucing garong putih karena ia suka memakai syal yang terbuat dari kulit harimau putih. Hal itu membuat Haewonmak merasa bangga pada dirinya sendiri, hingga akhirnya ia pun sering ketawa-ketawa seperti orang yang sedang kesurupan. Selain itu, alasan Sungju ingin melindungi si bocil yaitu karena si bocil itu telah mengalami berbagai nasib buruk sejak ia dilahirkan ke dunia yang sangat keras ini. Ibunya meninggal saat melahirkan si bocil, sementara ayahnya terpaksa kabur ke Filipina karena ia suka berjudi hingga memiliki hutang yang sangat banyak. Lalu ketika si kakek hendak dipanggil oleh para malaikat maut, tiba-tiba para preman itu datang saat si bocil sedang sakit parah, sehingga Sungju pun merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membantu mereka berdua. Di sisi lain, ketika Gangrim dan Sohong berada di hutan pisau, Gangrim akhirnya mau mengatakan tentang masa lalunya, yang merupakan anak dari seorang jenderal perang yang sangat disegani oleh para prajurit lainnya. Ayahnya memiliki kepribadian yang sangat baik karena setiap kali ia memenangkan suatu peperangan, ia selalu mengampuni nyawa musuhnya yang telah menyerah dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tetapi suatu ketika ayahnya mengangkat seorang bocah polos yang telah kehilangan kedua orang tuanya sebagai anak angkat, yang mana hal itu membuat Gangrim merasa iri karena ayahnya lebih menyukai bocah polos tersebut. Lalu tak lama setelah mereka berdua keluar dari hutan pisau, tiba-tiba saja muncul beberapa raptor yang mencoba menyerang mereka berdua. Gangrim berusaha melindungi Sohong dari para raptor itu dengan menggunakan kekuatannya, tetapi Sohong justru berlari menjauh karena ia sangat ketakutan. Untungnya Gangrim berhasil mengejar Sohong dan melindunginya dengan membuat sebuah lingkaran, namun tanpa mereka sadari tiba-tiba saja muncul dinosaurus lain, yaitu Tyrannosaurus atau biasa disebut sebagai T-Rex, yang langsung menggigit dan menyerang para raptor tersebut. Sayangnya lingkaran yang dibuat oleh Gangrim hanya mampu melindungi mereka dari para raptor, T-Rex dan juga beruang laut, sehingga saat dinosaurus terbesar yaitu Mosasaurus muncul dari dalam tanah, mereka pun langsung dimakan hidup-hidup oleh Mosasaurus tersebut. Tetapi ternyata Mosasaurus itu tidak berniat untuk membunuh mereka berdua, melainkan ia bertugas untuk mengantarkan Gangrim dan Sohong menuju neraka pengkhianatan. Di dalam sana, Gangrim pun menjelaskan bahwa raptor dan T-Rex itu muncul karena Sohong takut dengan makhluk-makhluk prasejarah. Sementara itu, saat Haewonmak dan Sungju sedang mencari panti asuhan untuk si bocil, mereka justru ditolak mentah-mentah karena mereka berdua tak memiliki surat-surat serta dokumen-dokumen asli dari si bocil itu.
Lalu saat Sung Ju melihat Dokchon yang sedang asik bermain dengan anak-anak, ia pun menceritakan bahwa Dokchon dulunya juga sangat suka bermain dengan anak-anak kecil. Selama masa peperangan berlangsung, ia selalu menjaga anak-anak tersebut karena mereka semua telah kehilangan orang tua mereka yang terbunuh dalam peperangan. Suatu ketika saat Dokchon diserang dan hendak dimakan oleh seekor harimau, ia diselamatkan oleh Haewon-mak yang kebetulan sedang berjaga di wilayah itu. Tetapi sayangnya Haewon-mak memiliki tugas untuk membunuh semua musuh baik muda maupun tua. Ia pun berniat untuk membunuh Dokchon, namun saat ia tahu bahwa Dokchon selama ini merawat anak-anak yatim piatu, ia pun memutuskan untuk membantu mereka dan menyuruh Dokchon untuk pergi menuju ke tempat yang lebih jauh agar ia tak terlibat dalam peperangan tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncul beberapa orang yang mirip dengan para preman sebelumnya, sehingga Haewon-mak pun langsung menunjukkan skillnya untuk menghabisi preman-preman nakal itu. Tetapi tanpa disadari, ternyata orang-orang itu hanyalah Satpol PP Korea yang hendak menggusur rumah mereka karena mereka tak bisa membayar hutang pada bank. Keesokan harinya, mereka kembali mencari cara agar si bocil bisa diterima di panti asuhan, yaitu dengan cara membuat surat keterangan palsu. Tetapi sayangnya rencana mereka ketahuan sehingga orang yang mengurus surat keterangan itu pun memberikan saran agar mereka mengantarkan si bocil pada ayahnya yang saat ini berada di Filipina. Hal itu membuat Haewon-mak mulai pusing dan kehilangan kesabarannya, bahkan ia juga melontarkan kemarahannya itu pada kakek Chun Sam. Sayangnya Haewon-mak tak tahu bahwa dulunya kakek Chun Sam merupakan preman terkuat di kampung itu, sehingga ia pun langsung ditabok dan hampir dihajar oleh si kakek. Di sisi lain, saat Gangrim dan Sohong sudah sampai di neraka ketidakadilan, para malaikat ini menuntut agar Sohong dihukum di dalam balok es selama 500 tahun karena ia telah menyebabkan kekacauan di dunia manusia maupun alam baka hanya karena ia memiliki dendam pada orang lain. Mendengar hal itu, Gangrim meminta Dewa Ketidakadilan untuk memanggil Dongyeon sebagai saksi, meski saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit karena sebelumnya ia mencoba melakukan bunuh diri. Awalnya Dongyeon tak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi saat ia dan Letnan Park menguburkan mayat Sohong, tetapi saat Gangrim memaksanya untuk mengatakan hal yang sebenarnya, tiba-tiba saja Dongyeon mulai mengalami kejang-kejang. Sohong berusaha menghentikan Gangrim, tetapi ia justru dikurung ke dalam balok es yang mulai dipenuhi dengan air dingin. Tak lama kemudian, Dongyeon yang tak bisa menahan keadaan itu pun akhirnya meninggal dunia, sehingga Dewa Ketidakadilan memutuskan untuk melepaskan Sohong dan menyuruh mereka meneruskan perjalanan menuju pengadilan selanjutnya. Di dalam neraka kekerasan, Gangrim mencoba meyakinkan Dewa Kekerasan bahwa kematian Sohong bukan karena ketidaksengajaan, melainkan karena ia dibunuh oleh rekannya sendiri. Selain itu, Gangrim juga mengatakan bahwa ia telah mempertaruhkan reinkarnasinya sendiri karena ia ingin membuktikan bahwa kematian Sohong merupakan kematian yang terjadi akibat pembunuhan. Pada akhirnya, Dewa Kekerasan pun mulai percaya dengan perkataan Gangrim. Dan ketika ia menyuruh Gangrim melanjutkan perjalanan, Gangrim sempat meminta agar Dewa Kekerasan mendatangkan Letnan Park dan juga Raja Yomra sebagai saksi di pengadilan terakhir yang akan dilakukan di neraka kejahatan. Di sisi lain, Sung Ju, Haewon-mak, dan Dokchon berencana pergi ke pengadilan untuk menjadikan Sung Ju sebagai wali yang sah bagi si bocil itu, meski ia sebenarnya adalah seorang dewa. Mereka terpaksa melakukan hal itu karena hanya cara inilah yang dapat menyelamatkan masa depan si bocil. Tetapi saat mereka bertiga kembali, tiba-tiba mereka melihat para Satpol PP itu pergi dari rumah kakek Chun Sam, dan ketika mereka mengeceknya, ternyata para Satpol PP itu telah membuat kakek Chun Sam pingsan. Tak hanya itu, mereka juga telah merusak beberapa barang, termasuk pot yang merupakan wujud asli dari Sung Ju, sehingga ia pun mulai kehilangan kekuatannya. Di saat-saat terakhir, Sung Ju menceritakan bahwa dulu Haewon-mak merupakan orang yang telah membunuh kedua orang tua Dokchon. Namun meski begitu, Haewon-mak akhirnya menyadari kesalahannya, sehingga ia pun memutuskan untuk membantu dan mengajari Dokchon cara agar ia bisa bertahan hidup.
Namun sayangnya ia justru ketahuan dan pada akhirnya ia pun dianggap sebagai pengkhianat negara. Hewan mak dan anak buahnya kemudian dihukum dijadikan makanan para serigala hutan yang sedang kelaparan. Tetapi untungnya hewan mak berhasil bertahan diri dari serangan para serigala itu. Meski ia harus kehilangan seluruh anak buahnya, hewan mak kemudian menemui Dokcon untuk meminta maaf karena ia telah membunuh kedua orang tuanya. Dan ia juga menyuruh Dokcon untuk segera pergi dari sana karena sebentar lagi para tentara itu akan tiba. Mendengar hal itu, Dokcon pun menangis dan memeluk hewan mak dengan sangat erat karena ia tahu bahwa hewan mak bukanlah orang yang jahat meski sebelumnya ia telah membunuh kedua orang tua Dokcon. Hewan mak kemudian menanyakan pada Sungju apakah ia mati karena dibunuh oleh para tentara itu. Tetapi sayangnya Sungju tak bisa melanjutkan ceritanya karena saat ini tubuhnya telah menghilang. Setelah kejadian itu, tiba-tiba saja ingatan hewan mak mulai berangsur pulih dan ia akhirnya sadar bahwa ternyata orang yang telah membunuh dirinya adalah kakak angkatnya sendiri, yaitu Gangrim yang selama ini selalu bersamanya. Hari itu setelah Gangrim menebas tubuh hewan mak, tiba-tiba saja Dokcon datang dan menusuknya dari belakang sehingga membuat Gangrim marah dan ia pun langsung menebas tubuh Dokcon. Karena luka tusukan itu cukup dalam, Gangrim mulai kehilangan kesadarannya dan pada akhirnya mereka bertiga meninggal dunia. Di sisi lain, saat Gangrim dan Sohong sudah tiba di neraka pembunuhan, Gangrim meminta Letnan Park untuk mengatakan kebenaran tentang kematian Sohong. Tetapi karena Letnan Park tak ingin mengatakan hal itu, Gangrim akhirnya menceritakan tentang masa lalunya ketika ia melihat ayahnya sendiri yang saat itu masih hidup di dalam tumpukan para mayat. Saat itu ia memutuskan untuk kembali dan membiarkan ayahnya mati. Tetapi saat ia sudah kembali di rumah, Gangrim justru menyesal dengan keputusannya itu, sehingga ia pun kembali dan mencari tubuh ayahnya. Tetapi sayangnya ia terlambat karena ayahnya saat itu telah meninggal dunia. Alasan mengapa ia sangat ingin menyelesaikan kasus pembunuhan Sohong adalah karena ia tak ingin Letnan Park menjadi seperti dirinya. Selama 1000 tahun, Gangrim telah disiksa dengan perasaan menyesal karena selama ini ia harus bekerja dengan orang yang telah ia bunuh di masa lalu. Setelah mendengar cerita dari Gangrim, Letnan Park akhirnya mengakui seluruh perbuatannya dan Sohong pun langsung direinkarnasi oleh dewa pembunuhan karena ia telah terbebas dari segala tuduhan. Setelah berhasil mereinkarnasi Sohong, kini Gangrim, hewan mak dan juga Dokcon harus membawa arwah kakek Chunsam. Tetapi karena mereka belum bisa menemukan panti asuhan yang tepat, mereka pun memutuskan untuk memberikan waktu tambahan selama 1 tahun pada kakek Chunsam. Sambil menunggu kakek Chunsam, Raja Yomra akhirnya memberikan tugas tambahan pada mereka bertiga, yaitu membantu Dongyeon dalam menjalani pengadilan di alam baka. Sebelum melakukan tugas itu, Gangrim berniat untuk meminta maaf pada hewan mak dan juga Dokcon, tetapi mereka berdua justru menyuruh Gangrim untuk tidak membahas cerita yang sudah berlalu selama 1000 tahun karena mereka berdua telah memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Gangrim. Sementara itu, sebelum Sohong menjalani reinkarnasi, Raja Yomra datang menemuinya dan meminta Sohong untuk bekerja bersamanya karena ia memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Ternyata saat ayah Gangrim meninggal dunia, ia diminta oleh Raja Yomra yang asli untuk menggantikan dirinya sebagai dewa kekeluargaan karena si ayah memiliki sifat yang berbeda dengan manusia yang lain. Namun karena ia melihat Gangrim yang kembali mencarinya, ia pun menyetujui permintaan Raja Yomra dengan syarat ia ingin mempertahankan wajah serta bentuk tubuh yang dimiliki oleh Raja Yomra agar ia bisa memberikan hukuman yang layak pada si Gangrim, dan film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.